Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, para hujat dan asatidz, wabil khusus akhi fillah Al-Ustaz Iskandar Zulkarnain Abdullah, matan Allah biduri hayatihi wa nafa'ana bihi. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur sehat walafiat dan yang berkah bagi kita sekalian, dan abu dan orang tuanya Ustaz Haji Abdullah, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan panjang umur, dan para hadirin wabil khusus pengurus daripada mushola Darussalam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan berikan keberkahan dari Allah SWT. Para ulama, para umaro, Pak RT, Pak RW, saya kebagian yang kedua nih. Hikmah tadi Ustaz Tufi dibilangin. Ada satu hikmah yang pada sholat ini, waktu di langit yang kelima nih. Begitu Nabi turun, ditanya sama malaikat, man hum haulai, man haulai ya malaikat Jibril. Terus siapa tuh? Yang orang Iqbal Muhajirin mungkilah. Tadi Ustaz Tufi bilang yang mulutnya doa, bibirnya doa, yang berdiri yang macam-macam. Tapi ada satu yang dilihat di lantai 5 atau di langit kelima. Ya, di langit kelima. Siapa yang pernah naik pesawat malam-malam ya? Belum pernah ya? Naik pesawat malam-malam. Kalau kita naik pesawat, lihat kalau ada bawah kegelapan tuh, klep-klep tuh lampu tuh dinyala tuh kelihatan. Kalau kita siang naik pesawat nggak kelihatan apa. Tapi kalau malam kita lihat, kalau yang pergi haji atau pernah jalan kemana-mana naik pesawat, itu kelihatan tuh kalau malam lampu kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanya pada malaikat Jibril, Habib, haula, siapa tuh? Ya Jibril, kata Jibril, umat juga, umatmu ya Muhammad. Kenapa bisa mengkilap baju dengan Gurun Muhajirin bin Asarir kudu mengkilap? Pak, jangan khawatir Pak, jangan khawatir nih, kita duduk di mushola Darussalam, yang sembahyang, yang ngaji apa? Habib duduk. Ntar saya baru terang ini. Saya hormati tadi di sini ada Habib Abdul Qadir bin Soleh, ada lagi Habib Ali bin Umar Asgar, ada lagi Habib Zainal Abidin bin Abdurrahman Asgar, dan yang lain-lainnya. Itu orang tuanya itu Habib Ali, orang tuanya itu Habib Umar Asgar. Seangkatan nane, sekolahnya bareng-bareng sekolahnya. Sekarang udah punya cucu sama mana. Manusia juga lebih dari 5 Pak. Pertama B, benih, dari benih kita Pak, dari air semua. Yang kedua keluar dari ibu kita, namanya bayi. B lagi gedean dikit kayak anak yang gak kali itu bocah yang gak kali bersentuh bocah. Yang keempat ntar jadi bujangan. Bujangan lagu Oma Irama. Kelima terakhir jadi bapak, karena bolong deh. Kita ngalamin Pak. Tadi saudara saya di bapaknya Ustaz Iskandar Zulkarnain duduknya di situ tuh, akhirnya pindah ke belakang. Saya jalan, saya tanya kenapa? Sebentar. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa aja Pak kita ngalamin apa haji, kita
malam ini. Rambut kita tadi putih hitam Pak, sekarang udah putih. Udah putih deh, dilontar kita. Mata ngelamur, gigi rontok, makannya bubur. Sunatullah. Tadi duduknya bersile, turun tekuk begini. Udah gak bakalan semuanya ngalamin. Buang mandu ambil urunak itu. Siapa yang ada? Tadi kalau begini nih gak rame nih. Tadi pada layu, pada diem aja. Kayak ayam makan karet. Sekarang hanya bikin supaya semangat, ya. Padahal waktunya tinggal sedikit aja nih, sedikit, tapi kita manfaatin, ya. Ini mengenai masalah sholat nih, sholat. Tadi diceramain penuh banget. Nah, secerita ini nanti yang anda kita orang semuanya kita ngalamin. Kalau udah panjang umur begitu. Yang pertama rambut kita yang dari hitam jadi putih. Bapak yang sendiri rambut. Tadi diem, Pak, maaf namanya siapa? Pak Ruto, saudara kita nih. Ya, ganteng tadi dia. Waktu rambut hitam, kayak Yuri Salam, Ray Martin, ganteng. Sekarang kalau pegangan tiang. Aneh, begitu. Ya, kalau udah begitu, ya lama-lama kedua pakai kacamata. Itu kan? Mata kita bingung lihat gitu. Kenapa lama udah? Emang udah lu ambil, lu dipanjangin, lu nakisku. Ada yang kurang. Kalau kuping kita kuda, bolong, pakai balan, sini kuping kita. Anak kuliah kemarin di UI, ini gara-gara ketabrak KRL, tuh pasangin gituan tuh. Apa namanya Pak? Enser, nggak paham tuh. Yang dimaksud disumpulin di kupingnya. Keren-keren lewat tinggal dengar. Laganya perak. Apalagi orang suka naik motor, pakai ginian nih. Orang kelasonin, aneh ngalamin aneh begini. Tahu ada orang, aneh kelasonin kok kagak ada mau nengok. Kenapa? Gak tahu kupingnya disumpul Pak. Kurang ajar banget, ada pendek aja begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi Pak, ini bahasa Betawi begitu di Kalibata nggak begitu kali. Sama juga ya pakai. Ntar aneh punya kamus Betawi. Ntar aneh keluarin dikit. Ya, masa depak kendang, deplok, macam-macam. Kita punya cerita lagi. Habis kuping kita udah budak, ya, badan kita melengkung dari alit jadi bau. Ya, lagi ini kan enggak, belokan jadi bau, melengkung aja. Bawa aso, tahu aso? Tungket, nah, buat pegangan kita nih. Masya Allah, dulu umur 40, 35, keren banget kita pakai jas. Gila rapi. Sekarang umur 60 ke atas nih, aneh, 60. Udah berasa, udah lama kesebutan. Kapan habis sih Surabaya nih? Pengen buru-buru pulang. Kalau ini sih lumayan di sini, ada jauh. Nah, nih, kotor. Kita habisan. Ada lewat di sini, Kalibata masih ada, banyak di rumahnya sumpah. Buka pintu 55 orang, buka belakang 5 orang. Di sini masih ada bunga siri, ada bunduren, penggelapan, ada macam. Di sana nggak ada. Hah? Banjiran kan gitu. Hujan dikit terbu. La ilaha illallah Rasulullah. Terusin Pak ya. Sekali lagi Pak, saya kasih manfaat biar ada 10 menit biar ada manfaatnya nih. Ya. Jadi mengenai masalah sholat itu jangan main-main. Kata Nabi nanti katakan, man tahawana, siapa yang main-mainin? Man tahawana, siapa aja kayak laki kek, perempuan kek, yang tahawana main-mainin, apaan? Anis sholat daripada sholat, min sholat daripada sholat, itu akibatullahu bihomsihi sholin. Nanti Allah kasih akibat 5 perkara. Bu, ibu di atas deh. Ini kalian apa sih nih bohong? Hah?
Dia nggak pakai ablakin apa nih serapira. Itu tuh pikiran orang tawuran. Jadi ada 5 perkara kalau orang yang main-main. Ada 3 macam Pak. Yang satu tadi kalau dia yang ninggalin sembahyang, yang ngerjain sembahyang, yang main-mainin sembahyang, sholat nih. Saya kasih yang meninggalkan, ada yang main-mainin sholat. Ntar nih bilang lagi eling di sembahyang, dia lagi dia ingin dia sembahyang, dia lagi lupa dia nggak sembahyang. Ini namanya tahawana. Dimain-mainin sembahyang, nanti dapat akibat 5. Yang pertama, yunzibul barakah min umrihi, dicabut keberkahannya Allah SWT daripada umurnya. Umurnya panjang tapi nggak ada isinya. Tetanggaan ya Pak, umurnya 57, Jinali masih pakai celana levis Pak. Rambut dikumpul, nggak usah sisiran panjang sini. Main catur Pak, dari saya berangkat bayang Jumat, pulang seminggu masih di situ juga Pak. La ilaha illallah Rasulullah. Udah bukan masih begitu aja. Ini untuk kepada anak-anaknya begitu. Anaknya gimana pokoknya sama orang tua nih kalau kita nggak jadi begini. Nah alhamdulillah wa syukurillah nih Bapak. Ini termasuk orang-orang yang baik-baik yang kumpul di sini. Sama juga orang ikan di akuarium. Tenang, nggak begini nggak begitu. Kalau anak-anak sih bantunya nih kita anak kecil lah. Bisa nggak tahu apa sih ginian. Soalnya yang penting tahu ada makanan dari bolak-balik. Aneh pernah ceramah di Halim pada anak semua lapangan terbang Pak. Tuh bocah yang kecil, masya Allah. Anda masalahnya anak di kemarin minta air aneh diminta. Ustaz saya minum ya Allah ya Rabbi. Tapi ada tahu nak bocah. Dia bilang geni, bayi, bocah, bapak, ada lagi, bujangan, bapak kolor. Ini Habib Ali bin Umar Rasyid yang tadi duduk di sini ya pakai dibantu bapaknya. Aneh 3 zaman namanya dia. Dari mulai bujangan bapaknya, sampai punya anak 2 zaman kecil. Sekarang dia punya anak tuh. Kan 3 zaman. Alhamdulillah masyukurillah, masya Allah kan banyak umur sehat walafiat. Ini berkat doa kaum muslimin dan muslimin. Selanjutnya mengenai tadi meninggal mainkan sholat. Man tahawala ali sholati akibatullahu bihumsi hisolin. Kalau main-main sholat nanti akan dicabut, akan diberikan azab atau diberikan akibat daripada yang main-main sholat. Yang pertama yunzilul barakah min umrihi, Allah cabut keberkahannya dari umurnya. Tuh yang pertama. Yang kedua dibilangin lagi apa lagi? La yurfa'u du'a ila sama, gak diangkat doanya ke langit, dimain-main begitu. Maaf nih Pak ya, kali dia kali 1000 ya katanya. Kalau kita kan di Malang nih, di kampung saya Bukit Duri ada juga namanya kebanjiran Pak. Tumpahan dari Kali Ciliwung, dari Kalibata yang ngirimin nih. Iya, sebab kan orang Kalibata kan dari Lenteng Agung dari Depok terus sampai ke Bogor. Bukit Duri ketiban banjir dari gara-gara ini dari mana? Dari Kalibata. Nggak mau orang kirim dari pasar Minggu. Pasar Minggu ngomong lagi, boleh kirimin dari Tanjung Barat. Begitu, yang nggak salah-salah, artinya berantai-rantai. Nggak mau masalah-salah, kebanjiran, sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kok saya diuji nih, diuji kebanjiran, bukan diuji Bu, ibu diajar. Bayangkan Allah nggak uji orang yang begitu. Allah yang uji kita nih, diuji kita nih. Dikasih ujian orang-orang kayak begini. Kalau yang orang bilang sholat tinggal ngaji, nggak diuji, diajar. Makanya bilang kalau begitu nih, hukum banjiran kita sembayangan deh. Kan ini cuma sebentar banget di sini ya. Ingin kali kita bisa lama-lamanya di sana itu. Nah, yang ketiga, nanti kalau orang yang main sholat, nanti siapa yang dibilang lagi itu? Siman solihin, artinya nggak ada kebagian. Mungkin ini kelang. Tahu nggak kelang Pak? Bahasa Betawi. Iya. Kelang itu nggak pernah sembahyang, kena air dulu mukanya kelang. Bukan keling lagi kan. Dia kan balik. Emang di saudara tuh kelang memeling sebenarnya. Ya, artinya di kelang nih. Dia nggak kelihatan dari mukanya, wajahnya itu kayak berseri-seri nggak ada. Kelang aja deh, berminyak, nggak biasa sholat. Begitu modelnya. Terus yang keempat, lesalahu hasun, nggak kebagian dirinya itu apa? Min dua isolihin, dia orang soleh nggak kebagian.
Ini contoh Pak, contoh. Ada khotib di masjid baca Allahumma qir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Tuh orang yang main nggak dapat tuh. Nggak dapat. Kenapa? Laisa lahu hajun min du'a sholihin. Nggak dapat bagian. Yang terakhir kullu amalin ya'malu la ya'jirallahu alaihi. Dia mau kasih amal. Ini musola lagi kan nih, rehat. Ya, kan juga bisa juta. Tapi dia nggak sembahyang, nggak ngaji. Sembahyangnya ntar, diingat sembahyang ntar kagak. Itu layak jiro katanya. Nggak ada balasannya lagi. Kalau nggak ada yang begitu. Naudzubillah min dzalik. Ini mengenai masalah sholat. Jadi kalau saya ngomong begini, sebenarnya orang-orang tidur kayak apa nih? Sampai juga ada yang nyiramin garam di laut, nggak ada bapaknya. Ada yang ngomong di atas podium ini, ngomong sama orang tua kiai di sini, gak ada apa-apa sama juga nyiramin garam di laut. Air laut udah asin, maka aja siramin garam juga ya gak bisa kita. Tapi ada istiroman, karena guru kita Ustaz Iskandar Zulkarnain Abdullah ini undangannya datang ke rumahnya, tolong deh besok isi acara Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj kan jadi kan buat sembahyang. Tapi sekarang kita lagi bulan puasa, Lebaran tinggal 40 hari lagi kalau masalah ini. Hari lagi. Nah, kita kan siap-siap mendatangi bulan suci Ramadan. Katanya hari yang paling mulia hari Jumat. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Malaikat ada 10 yang paling mulia, imamnya, panglimanya malaikat Jibril. Masjid ada 3 yang mulia, ada Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Begitu, malaikat Nabi dan Rasul ada 25 yang paling hebat, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada panglima-panglimanya, termasuk melihat imam daripada Musola Darussalam. Ada imamnya juga nih. Ini maaf Pak, ada sedikit bercanda. Ada orang biasa ngerokok nih, mulutnya asem. Kelamaan makan pisang pengen tuh asal ngemil aja dikit pengen ngerokok kayak aneh nih. Mana nih orang aja di musola nggak rokok oleh timur itu mau apa belakang di situ. Ada orang lagi udah komat nih muadzin nih Allah dia baru bisa rokok bisa coba baru 3 isepan dia mau buang sayang dimatiin dia mau taruh di lubang angin takut orang ambil dia taruh di kuping Pak. Apa dia? Taruh di kuping. Baik benar emang kayak gitu tuh. Emang kalau pakai podium nggak bisa ngerti gitu pidato. Ini nggak akan bisa. Tapi kalau begini bebas gitu kemana aja. Ya kan begitu Pak ya. Maaf ya. Dia masuk kalau imam ke sini. Imam kaget dong. Untuk rokok masuk ke sini. Ya kamu efek dia. Bakal semuanya tuh orang yang sembahyang. Ini gara-gara orang yang suka ngerokok, sayang buang buntur rokok, dimasukin di kuping. Nggak tahu ini masalah satunya. Dia kira dibawa ke pasangin, lama-lama ngebul. Kalau ini masuk ke imam, luar biasa tuh. Bakal semuanya gara-gara dia nih, racun. Makanya dengan sholat ini kita benar-benar ada pengajian, ada belajar fikih, penting. Pak, maaf maju lagi Pak. Ini berani saya punya duit. Kenapa Anda suka mau bidain begitu? Buang-buang waktu dikit. Oh mana dulu sudah. Ini kadang-kadang kita dengan ilmu kita belajar fikih. Di rumahan ada orang umur 72 Pak, sembahyang. 72 tahun. Ustaz Iskandar Zulkarnain Abdullah tahu tuh kakaknya. Aneh langsung ngaji mana? Biar langsung ngaji mana? Aneh punya majlis di rumah. Orang tua yang paling ngaji. Aneh tes mandi hadas belum bisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baget banget orang. Tahu nggak baget? Kalau disuruh saya tahu ini. Baget. Bayang deh. Cantar aja baget namanya itu. Kita baca dulu lagi. Kita dari dasar. Ini belum sampai kudu, ini belum istinja belum. Ini kita mandi hadas besar dulu nih.
Yang penting ya 40 BBB ya kalau amal rumah datul bang tuh kita sembahyang rapi tapi hadas kita nggak bisa mandi kita nggak mandi. Nah dibilang nyari sia-sia gitu. Buat apa? Lu belajar begitu. Ini gara-gara yang nggak belajar gitu. Sembahyang itu juga. Nah kita hati-hati ya. Dan sembahyang ini deh pada najis gitu. Jadi duduk sana duduk sini. Hadirin sekalian, ini mengenai masalah orang yang sembahyang. Karena yang kita tahu semuanya orang Kalibata. Kalau kita tinggal sembahyang, orang-orang yang paling soleh jalan. Nanti dibilang Ustaz Lutfi, orang mau sembahyang asar, sembahyang maghrib, jamaah luar biasa. Aneh kalau sembahyang subuh di rumah bareng-bareng jamaah, kalau pulang hati dia bilang mulai bareng jamaah, padahal gak punya duit, gak punya benar, gak punya tapi bilang aja. Parhan, wasururo, dirham, luar biasa, hampir mampir. Kenapa? Ada minta begini, minta begitu. Tapi insya Allah gak putus. Yang namanya Ustaz, dia gak pernah putus. Dia kalau putus gak laku. Putus gak laku Ustaznya. Jangan Ustaz jadi kalau putus gak laku. Dia putus mempelajari. Hadirin, gak ada mau hadirin sekalian. Ini masalah sholat daripada tahu semuanya. Sekarang tinggal dikit lagi, 1 menit lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita nih imbasnya nih, imbasnya bulan Ramadan besok. Tadi dia bilang nih kan hari yang mulia hari Jumat 1 hari. Tadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 1 minggu 7 hari. Ada yang namanya hari yang mulia hari Jumat, Sayyidul Ayyam namanya. Dalam setahun ada bulan 12 bulan, ada lagi Sayyidul Suhur, penghulunya daripada bulan-bulan. Begitu juga makom Nabi, Rasul, ada panglima-panglimanya, ada yang paling mulia-mulianya. Nah termasuk kita, ini besok mau masuk bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Terusin dikit itu ayat. Jangan la'allakum tattaqun berhenti ayyaman ma'dudat, tambahin hari-hari yang tertentu. Tentunya apa besok puasa Ramadan. Romat artinya bakar. Orang Betawi remet. Oh, weh kamu remet lo. Akhirnya dikejar tuh. Ya. Pagi ya. Tahu nih orang-orang ini box yang alis itu ada putih tahu. Kalau gitu masih ada hitam. Ada 2-3 saya ada masih putih aku. Dia nanya buat itu fenomena. Ya, remet. Artinya bakar. Diajurin, apa yang diajurin? Dosa kita. Tuh, besok ada pilpres. Masya Allah tanggal 9. Sekarang udah rame nih. Jenderal ribut. Kita rakyat kita nggak paham. Jadi nanya gitu. Iya. Karena kita kan paling tinggi Hansip, Satpol PP. Gak pernah dapat bintang 1 dan 2 lagi. Bintang 7 benar. Kalau kita umat, kita umat. Dilihat kami kita anak-anak juga nih, masya Allah, ayat sabut karibut hadrat hati tindakan malaikat, masya Allah. Pemuda yang berani nih, hati ninggalin apa yang terlihat sahabatnya dia cuma untuk kena aku. Dia kedudukan lebih mulia daripada malaikat. Pemuda-pemuda, masya Allah, luar biasa. Di atas lagi libur nih, pilpres lagi presiden cuma 2, pilih 1. Kalau kita pilih 2 ini nggak laku, nggak sah. Abstain kalau pakai bahasa bojong, nggak laku deh. Tapi 1, dapat deh, baru kita terima. Kalau bisa kita cocok 1, cocok lagi 2, nggak laku kita. Nah, mengenai masalah puasa Ramadan, diremetnya, dibakar, pun kita nih, habis lisan nih. Jangan sampai di besok menjadi-jadian nih. Puasa tanggal berapa kira-kira? 28, 29 kita tentu pemerintah aja nih. Tadi Ustaz Lutfi bilang orang Islam udah banyak yang ditangkap masukin hotel Prodium yang namanya Amin. Dulu ada ingat tuh, masih muda, ani masih kecil, bangun tidur, celana aneh lepek, sempak aneh lepek. Maaf ibu, nih kenapa basah nih? Nanya aneh, mak, musik pelokan gitu, mak, celana ini kok basah mak lepek? Itu namanya udah akil barek. Itu akhir barek artinya udah kita basah dulu, karena kita basah. Kalau kemarin yang ketangkep basah akhir putar.
masuk ini cuma minum dia. Orang malu-malu malu tutupin pakai kerudungan. Dia begini dada. Masya Allah. Mana? Saudara kita lagi yang kemarin nih jadi urusan juga. Kita sanjung dia. Masya Allah. Enak aja. Gondol. Ini pakai gesper lebar. Di dalam gespernya ada duit ratusan ribu nih. Tadi kalau satu rupiah makan sop kambing, aneh berani mana? Aneh pernah ngelipin duit di sini 200 ribu nih. Ada mau jual, siapa beli 25? Gak ada mau beli. Dia nggak tahu isinya nih. Aneh pakai beci hitam ya. Aja, kan ada selipan itu kayak bapak itu tuh, jadi ada tembok yang di tiang tuh. Ada selipan itu, aneh masuk ini cepet. Pulang tahlil. Ini aneh sudah nanya, amplopnya mana? Ada kasih amplop. Duitnya nggak kasih. Padanya amplop. Iya. Amplop apa? Tuh amplop. Isi nggak perlu. Iya. Selipin aneh lupa. Mentor sini. Besokannya oh iya itu aneh 2 lembar merah. Merah juga dan makan deh. Orang sedekah 50. Saya mau kopi pesiannya nih 5.000. Lah, pek juga udah kuning. 5 kali pulang kiai, ada pernah datengin Pak di daerah Purworejo. Di sana ada orang alim orang kampung pakai baju batik digulung tangannya Pak, tangan panjang. Bajunya dimasukin kayak ini keluarin Pak. Pejinya hitam udah pada kuning Pak. Bacanya kitabnya Fathul Wahab Pak yang tinggi. Yang Maulid Syafi'i tadi Allah ya kamu yang ngajarin kemarin di sana tuh di depan masuk dekat mas apa namanya Mas Sakit Harun. Yang belajar saya pun Amsir, orang-orang Rian belajar kitab Fathul Wahab dibaca. Orang itu nggak sangka, cuma baca yang ada juga nggak bisa. Orang kampung baju batik apa teh ada baca ini. Nah itu sekalian. Jadi begitulah. Saya tahu nih Pak, nih panitia nih dia, nanti kita baca itu tuh. Itu sekarang aja capek gitu tahu. Jadi hadis sekalian, nih kita bersiap-siap, jangan sampai harisan kita nih besok pilpres, jadi presiden jangan sampai kita jatuh. Kita udah tahu kita besok, gak usah diributin deh, jangan pakai debat-debatin, ini bakalan rame, kita ini rame. Masalahnya Pak Wiranto dia ngomong dulu di TV. Pak Wiranto kan mau 5 jenderal dulunya, tahun 89. Dia mengalami nih kerusuhan. Ada PKI, juga ada PKI di Sekapu, lekrat tuh macam-macam tahun 65. Kalau bapak yang di tengahnya pakai peci hitam, yang pakai baju putih ngalamin. Tuh ada yang aneh kaca semi dua aneh kalau ada lah. Umurnya kecil, beda-beda tipis lah. Ya enggak? Nah untuk sidanakan luar biasa. Sekarang kita lihat nih, cari pemimpin yang mana? Mudah-mudahan kita pada paham, pada ngerti orang kampung juga, mana yang kita pilih. Mudah-mudahan kita negara kita yaitu bardatun toibatun warahum ghafur. Minta kita nih jangan sampai dikeributan gara-gara itu kan dimerangi jangan sampai, apalagi umat Islam yang pakai ribut hancur kita. Emang udah didalami nih walau taruh kayak udah coro ada bila tahu emang udah urusannya dia orang Nasrani orang Yahudi itu bikin hancur kita. Mudah-mudahan jangan kayak begitu. Dulu waktu ada di Spanyol yang tukang bodohnya gitu, anak-anak nggak tahu. Spanyol tuh daerah Citayam di waktu itu bojong dekat kayak Gerojo, Curug, Curug. Itu daerah Spanyol namanya. Cuma di Spanyol itu nggak ada Torres. Nggak ada pemain bola Torres. Tadi di sana Mahmud, yang kalian. Hadirin sekalian. Jadi kalau kita benar-benar kita bahasa hampir di sana, jaga nih mulut kita, jangan sampai nanti kita buat apa kita puasa? Nggak ada tikam min soimin la salahu min siyami ila jubal atos. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa? Cuma dapetin lapar dan haus banget. Nggak udah bilang dari pagi, dari subuh kita tahanin mulut kita udah bego. Kenapa sih kalau puasa boleh bau? Orang dibakar belum di sini, kita nggak tahu aja. Biar cuci pakai eksim, pakai Pepsodent, pakai apa? Tetap aja apa? Jangan, yang lagi di Roman, lagi bakar, bau keluar, udah berkering. Makanya kalau orang yang paling hidup jangan puasa. Kalau yang dulu sering puasa, kenapa bisa laut?
ketahuan karena disering. Nah, alhamdulillah kita mohon pada Allah SWT malam ini, malam yang Islamnya dan sekaligus berjumpa ada tawakupan pengajian di sini kalian ya, tawakupan. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi yaitu ba'da Syawal, bisa ketemu lagi hari sekalian. Mari kita baca Fatihah khususnya buat orang tua kalian kita yang ada di sini yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan diberikan panjang umur. Ibu-ibu juga, adik-adik kita diberikan panjang umur, sehat taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Kalau hidayah boleh dapat taufiknya belum? Apa sih arti taufik dan hidayah? Kalau hidayah petunjuk, mau kesana benar, ini nggak benar, petunjuk. Cuma kerja ini nggak mau, nggak dapat taufik. Semuanya kali bagus, tapi nggak mau sembahyang, nggak dapat taufik, nggak enteng, badan berat aja. Nah ini mudah-mudahan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan yang malam hari pada hadir, Allah diberikan umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Taala, diberikan rezeki yang luas, yang pergi haji insya Allah bisa pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Hadirin sekalian, inilah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan buat diri saya bermanfaat dan buat kalian semua juga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.